banget nih aku Tiasmirasi bisa ketemu lagi sama kalian semua yang ada di rumah dan yang ada di mana aja yang menyaksikan Garuda TV di program yang paling keren, Kita dan Cinta. Tepuk tangannya mana dong boleh? Rame banget. Tapi kalau cuma sendirian gak seru ya. Kita langsung aja deh, kita panggil gak usah pakai lama-lama partner aku yang satu ini, Mas Ferry Purwo. Mas. Ya. Hari ini kita bakal ngomongin apa sih di Kita dan Cinta? Katanya ada orang ganteng di sini. Ada orang ganteng? Katanya. Ih, kalah ganteng dong sama Mas Ferry. Kayaknya kalah gue. Kalah ganteng. Nih artis, ganteng, laki-laki pasti ya. Hobinya juga basket. Tapi bukan main basket, tapi hobi basket. Tapi tingginya juga ya kayak pemain basket sih. Iya benar-benar. Cukup ya pemain basketnya, basket mini kayaknya. Kita sambut Augie Fantinus. Halo, apa kabar, Ben? Augie, Hai, apa kabar? Temen lama aku ini. Aduh. Augie silakan, Gi. Siap. Tadi dibilangnya ganteng ya? Ganteng. Kesian, maaf pemirsa, Anda kecewa. Tapi jangan pindah channel ya. Tapi kita sering Ya. gitu kok. Kita sering kadang-kadang kita bilang artis internasional yang Ya. datang Daus Mini. Oh, iya. Tapi gini kan sebenarnya kalau ngomong basket ya kadang-kadang gini, basket kan tinggi Iya gitu ya. benar. Sebenarnya Enggak harus kan? Iya sih sebenarnya lebih baik tinggi. Tapi kan kalau ada posisi-posisi tertentu yang nggak terlalu tinggi tapi emang harus speednya bagus, dribblenya bagus. Nah, gua kebetulan nggak dua-duanya. Enggak. Jadi lo emang kenapa sih Gi? Enggak. Awalnya suka basket tuh gimana? Enggak sih sebenarnya cuma hobi awal. Sebenarnya gini, sepak bola adalah olahraga pertama gue. Jadi Oh, gua gitu. main bola. Setelah itu SMP baru kenal basket. Dari situ itu karena zamannya ya 90-an NBA lah ya, Chicago Iya, iya, Bulls iya. yang gitu, Michael Jordan. Ya udah mulai suka, mulai kayaknya seru juga nih kerjasama masukin bola ke keranjang gitu kan. Jadi akhirnya mencoba untuk olahraga itu, tapi emang gua nggak pernah ada di posisi yang ikutan kompetisi yang sampai Masuk liga atau apa gitu? Enggak pernah profesional, tapi emang senang aja. Gua lebih banyak jadi pemain cadangan. Jadi lebih banyak waktu ngobrol dibanding waktu bermain. Ya kan kalau pemain cadangan kan kita ngobrol. Lebih banyak waktu duduk-duduk. Iya, dan ngomongin temen, gitu loh. Iya. Gila dia dapat undering kok nggak masuk sih gitu. Padahal pas kita dimasukin, kita juga gemeter. Tapi walaupun lo nggak pernah Iya. ngambil bagian dalam secara ini ya, maksudnya Iya. profesional. Iya. Tapi akhirnya pernah nih, jadi sempat Iya. jadi manajer timnas Basket putri SEA Games 2015. Itu kenapa memilih lu? Walaupun kan mungkin orang mikirnya, lah Augie kan nggak Iya. punya basic profesional Iya. di basket gitu kan? Betul. Kenapa gitu loh? Yang pertama Ada orang dalam ya? Punya orang dalam. Yang pertama manajer beda sama pelatih. Iya. Kalau di sepak bola kan pelatih plus manajer Iya. tuh bisa gabung. Gabung. Tapi kalau manajer ya sebenarnya emang memanage sebuah tim ini menjadi tim yang solid, mulai dari planningnya, pemilihan pelatih dan lain-lain. Sebenarnya itu. Kenapa timnas putri? Mungkin karena gue mengerti hati wanita. Oh, Ya kan? Kalau pria takut Aneh juga ya, aneh juga mengerti hati pria ya kan? tiba-tiba gue mengerti hati pria, maksudnya kan jadi bingung kan? Ya lo kan pria, lo bisa mengerti perasaan lo makanya. sendiri dong. Jadi harusnya. akhirnya gue emang ada kesempatan waktu itu emang putri itu di 2015 ya, udah lumayan lama. 2015 itu terakhir dapat medalinya tahun 97, jadi 18 tahun sebelumnya tuh terakhir dapat medali perunggu. Yes. Terakhir prestasi terbaiknya dulu cuma perak di tahun 91. Iya. Akhirnya 2015, puji Tuhan, Pas sama lu nih, ya, dapat lo medali handle perak. nih. Dapat medali perak. Ih, luar Terakhir biasa. emas ya? Tepuk tangan dulu Terakhir emas, dong. betul. Iya, Mas Ferry tahu kemarin kita dapat medali emas. Akhirnya pertama kalinya putri juga dapat medali Kemarin emas. ya? Iya, baru kemarin 2023 nih. Oke, Iya. Itu tapi udah manajernya udah bukan Udah beda, lagi. udah ganti. Jadi Tapi emang sebenarnya jadi manajer kalau di basket nggak harus, Iya. ya maksudnya sebagai Paling nggak atlet orang atau yang gini ya, sebenarnya memahami ya. Iya, mengerti, terus juga paling nggak gini, tahu. Dan sekarang kan macam-macam ya, karena banyak yang manajer masuk tapi juga ada politiknya, dalam tanda kutip dia yang ngatur pemainnya sendiri atau segala macam. Kalau gua kan waktu itu emang tidak punya kepentingan apa-apa, kesempatan gua untuk membawa nama Indonesia, dan emang kerasa sih pada saat nyanyiin lagu Indonesia Raya di waktu itu di Singapura. Terus gue sih orang yang nggak pernah berhenti nangis waktu itu. Gue nangis terus, Terharu, nangis bangga. gitu. Ya karena mungkin emang karena basicnya emang Augie emang cinta Senang basket, basket. seneng. Mungkin
Kalau sama aja kali ya kalau dibilang kayak manajer artis ya nggak harus jadi artis. Betul. Sebagai manajer kan nggak Iya. harus jadi artis untuk jadi Paling nggak manajer. kita ngerti how to manage Ya, saja gitu. Dan paham. kayak gue kalau tiba-tiba gue pengen jadi pemain basket putrinya kan gue nggak mungkin ya. Sama Aduh, kayak gue jangan dong. cita-cita lu apa, gue pengen jadi polwan kan gue nggak mungkin ya, bener nggak? Nggak mungkin dong. Jangan Terus, ngomongin polisi ya. ya jangan. Iya, iya. Gue baru mau ngomong. Oh, iya, iya, iya. Gue baru melanjut. Nah, tapi dia masuk sendiri ya. Maksudnya kita tinggal bicara bintang tamu, gak usah kita Aduh. panjang-panjang. Iya, iya, iya. Urusan Iya. dengan Pak Polisi. Iya. Pak Polisi. Iya. Itu gue paham sih waktu itu. Gue Iya, waktu iya. itu sempat ngikutin beritanya ya. Iya. Ya, apa namanya, keserimpet aja kali menurut Iya. gue lu ya. Iya, karena gini, mungkin kalau kayak teman-teman sendiri ya, kayak Tias, Iya, teman-teman yang iya. udah tahu gue bukan orang yang suka cari masalah. Yes, gue tahu lo banget gitu. Gue juga nggak pernah. Gue kaget banget makanya Iya. pas soal berita itu Gua gitu nggak loh. punya niat jelek terhadap institusi apapun Apaan? gitu loh. Cuman emang waktu itu terjadinya lagi-lagi di Gelora Bung Karno, Iya. tempat gua basket gitu ya. Waktu itu Asian Para Games. Yes. Jadi waktu itu nonton pertandingan basket kursi roda, lagi rame, penuh banget penonton. Buat gua aja sampai merinding. Iya, iya. Gila, basket kursi roda Asian Para Games sepenuh ini gitu. Tapi tiba-tiba gua menduga gua menduga ada oknum gitu. Gua juga sebenarnya waktu itu udah tulis oknum sih, tapi gua nggak keluar juga sih 5 bulan di penjara. Cuman masih curhat ya. Nggak. Tapi ada oknum yang gua duga menjual tiket. Iya. Tapi ternyata gua salah. Iya. Ternyata dia hanya merefund tiket katanya. Jadi ya udah, akhirnya gua harus menjalani itu. Buat gua satu pelajaran berharga. Nah, pelajaran apa sih Iya. yang bisa lo ambil akhirnya dari kasus itu, dari kejadian itu? Iya, sebenarnya akhirnya kan gini, kita hidup sekarang di dunia sosial media ya, jadi emang harus berhati-hati. Kalau gue sih gini, emang kita tetap harus kritis sih apapun kita. Kalau ada yang bagus kita berikan apresiasi, tapi juga kalau ada sesuatu yang kurang baik kita berikan kritik gitu. Tapi emang yang paling penting adalah jangan sampai menyakiti hati orang. Betul. Kita hidup ini, dunia ini kan kita hanya sementara ya. Betul. Kalau kita bisa tidak menyakiti hati orang, karena gini, gua aja yang tidak punya niat menyakiti, akhirnya ternyata menyakiti orang atau institusi tersebut gitu. Padahal gua tidak. Tapi akhirnya ya, gue bersyukurnya adalah ini jadi pelajaran buat gua, termasuk teman-teman. Semuanya. Cuman tidak hanya di dunia entertainment, tapi siapapun, bahwa kita boleh menggunakan sosial Jempol media kita dengan bijak. boleh digunakan Betul. jempol tapi dengan bijak. Atau gue menyebutnya think before you posting, iya. gitulah kira-kira. Think before you posting, benar. Gitu. Pada waktu ditahan karir kan jadinya ya lo harus stuck di dalam kan. Betul. Ya. Menyikapi 5 bulan ya gitu? Iya, 5 bulan. 5 bulan ya. Tuntutannya emang segitu? Tuntutannya gini, ancamannya itu? Ancamannya 6 tahun. Oke. Makanya gue harus ditahan waktu itu. Tapi akhirnya tuntutannya 8 bulan, putusannya 5 bulan. Oke. Waktu itu gue sudah menjalani 4 bulan 3 minggu. Jadi tinggal 1 minggu terakhir. Itu 1 minggu terlama dalam hidup gue. Karena udah tahu kan gue mau keluar kapan. Kayak jadi kayak wah, gila itu lama banget ya. Gue jadi kayak cuman ya itu balik lagi, kalau gue melihatnya adalah gini, gue senang bisa sharing ini karena orang bilang 5 bulan, gila 5 bulan itu berasa seperti 5 tahun ada di dalam. Kalau orang bilang paling bisa keluar, ada orang-orang paling bisa enak. ini bisa itu. No, gue merasakan susahnya di dalam, gue merasakan susahnya buang air di dalam karena jongkok. Buat gue yang gemuk susah banget untuk ya karena gini, berarti kan gue menghilangkan kenyamanan yang sudah gue punya di rumah. Betul. Ya kan, kenyamanan tuh bukan cuma tempat tinggal. Bukan. Tapi gue biasa sharing sama istri, gue ngobrol sama anak. Das. Hilang. Gue selalu kalau cerita ini soal udah lewat lama sebenarnya, cuman kalau gue cerita ini soal anak, gue selalu. Anak waktu itu gimana? Waktu itu anak umur berapa persen? 3,5 tahun. Pas Gila loh, dia gue tahu. tuh selalu loh kalau cerita ini dimanapun ya, gue mau di TV ataupun di YouTube atau di mana, gue selalu masih kepikiran. Karena yang paling berat buat gue anak, walaupun bukan gue tidak sayang istri ya, istri gue the best, dia nemenin gue setiap hari gitu. Dia tidak pernah sehari pun tidak menjenguk gue. Serius? Tidak pernah. Oh my god, gue merinding selama 5 bulan. nggak pernah. 4 bulan, 5 bulan ya? Iya. Terus kalau waktu di Polda tiap hari, di Salemba dia
tiap hari, tapi pada saat gue sidang ya berarti dia tidak datang tapi langsung ke tempat sidang gitu. Nah ya anak itu buat gue 3,5 tahun kita berpikir bahwa anak kita nggak ngerti, tapi sebenarnya manusia itu atau anak juga dikasih akal budi sama Tuhan, naluri, jadi tahu gitu loh. Maksudnya papanya, gue sih pakai alasannya macam-macam, Tias. Lo bilangnya apa pada saat itu? Gue waktu itu karena anak gue sempat datang ke kantor polisi gitu ya. Nah gue bilangnya lagi syuting di police station gitu. Yang pertama itu terus waktu gue pindah ke Salemba, gue bilangnya adalah karena tempat besukannya tuh kayak aula. Jadi gue bilang papi lagi sekolah, tapi sekolahnya nginep nggak kayak Enzo gitu. Which is bener sekolah ya kalau iya bener-bener sekolah kehidupan gitu, sekolah kehidupan. Cuman ya adalah momen yang gue sempat ada di YouTube gue dan ada di beberapa teman-teman media yang waktu gue keluar di hari itu, itu gue nggak pernah nyangka karena gue cuma pengen keluar dengan wajah happy, bahagia, tiba-tiba anak gue lari dari pinggir, papi. Akhirnya lo menjelaskan, sekarang udah makin gede, lo akhirnya gimana menjelaskan ke anak lo? Itu gue sama istri gue sih. Apa nggak sekolah waktu itu? Sekolahnya beda. Justru, nah ini anak sekarang adalah penonton YouTube. Ya kan, akhirnya karena dari berita, dari konten dan lain-lain gitu, akhirnya dia secara tidak langsung akhirnya tahu. Dan berarti sekarang Enzo umur? Enzo udah 8 tahun. 8 tahun. Waktu 5,5 tahun kalau nggak salah atau 5 tahun lah, dia sudah mulai. Nah ini ada kejadian lucu nih, jadi istri gue lagi video call sama temennya, terus dia bilang, temannya tuh bilang, Diana lu kurusan ya sekarang? Kata Diana bilang, oh enggak, gue dulu pernah lebih kurus waktu. Nah waktu itu gue di dalam, dia lihat ada Enzo, jadi dia waktu dia diam, tentu Enzo yang masuk mukanya ke itu waktu papi di penjara, kayak gitu. Tapi anak sekarang emang lebih kritis banget dan sih. Pinter banget. Dari situ gue langsung ditelepon sama istri gue, dia bilang, sayang kayaknya udah saatnya kamu harus ngomong. Dan waktu itu gue tuh cuma berdoa minta hikmat dari Tuhan gitu ya istilahnya. Untuk gimana ya cara ngomong yang paling baik, paling mudah dimengerti. Karena gue gak mungkin, Enzo, papi kena undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu adalah undang-undang yang apabila kita melakukan kesalahan. Wah panjang. Gitu. Ya, akhirnya gue cuman bilang adalah, gue gini, I did some mistake. Dan I have to responsible. Jadi papi harus masuk ke dalam tahanan. But kata gue gini, karena buat anak kecil orang yang di dalam penjara itu orang jahat. Betul. Gitu ya. Walaupun kenyataannya ini teman-teman pada saat gue di dalam tidak semuanya orang jahat. Banyak sekali orang-orang baik di sana, gitu loh. Yang mungkin salah waktu, salah tempat, ya ada salahnya gitu. Nah, tapi papi, I'm not a bad guy atau I'm not a bad daddy, gue bilang. Tapi ya papi I did some mistake. Kalau udah salah harus tanggung jawab. Gitu. Jadi tapi satu hal yang bisa lo ajarin juga kan. Sambil gue kasih tau waktu papi keluar, lihat everybody welcome papi, everybody loves papi. Lihat oma, uncle, papi's friend semuanya gitu. Dia juga kan melihat itu kan. Jadi ya papi bukan orang jahat. Orang jahat. Terus Enzo bilang apa? Ya udah dia bisa mengerti aja sampai sekarang. Ya udah dia udah nggak pernah kayak bahas apa atau segala macam. Nanti makin gede sih sebenarnya bisa lebih dijelaskan karena kesalahan gue kan minor ya, maksudnya emang gitu. Hilaf aja, bukan suatu hal yang emang gimana banget. Tapi bener nggak pernah kepikiran, kayak gue ya Tias berurusan sama iyalah pastilah hukum tuh gue nggak pernah kepikiran gitu. Gue tahu gue akan berurusan sama hukum cuma masalah ganjil genap. benar. Cuma nggak pernah kepikiran urusan kayak di jalan lah ya, lalu lintas lah ya, lalu lintas. Betul. Ternyata nggak kepikiran pasti kan, cuman karena omongan lo akhirnya malah jadinya berbuntut panjang. Nah kalau menurut pandangan Mas Ferry sendiri, kalau dari anak nih sebenarnya perasaan ini gimana sih? Apa mungkin takutnya nggak sih anak-anak lain kan sekarang udah pada ini loh, teman-temannya takutnya membuli dan lain-lain gitu. Iya. Saya sih yang kebaca di sini lebih cenderung sudah kayaknya untungnya dia punya mentally yang lumayan baik ya. Jadi absorbnya, penyerapannya terhadap informasinya tidak terlalu berlebihan terhadap efeknya ke dia. Dan itu diuntungin juga sih. Nah mungkin juga ada
lagi-lagi kalau bicara ini Indonesia ini kan banyak untungnya. Untungnya lagi itu tadi benar tuh. Ada situasi yang berjalannya tidak terlalu lama kan. Waktunya tidak terlalu lama di dalam. Ditambah seperti ada penebusan yang tiba-tiba habis itu kan langsung pandemik tuh. Pandemi. Itu kayaknya bayarannya lumayan pas tuh. Karena setelah itu kan intensnya pasti di rumah tuh. Iya. Lebih banyaknya. Mungkin kalau situasinya berbeda, mungkin beda lagi tuh situasinya. Jadi kayaknya yang terbaca pandemik bisa menolong luar biasa di saat itu Pada saat momentumnya. itu ya, momentum. Karena setelah itu selesai, kan habis itu mungkin tidak terlalu lama pandemiknya. Jadi saya ngelihatnya memang ada anugerah tersendiri ya. Walaupun memang tetap lah ini sesuatu yang nggak gampang sih. Betul, karena gue kepikiran banget tuh waktu ada beberapa teman yang masih dalam. Kita udah reunian lah sama teman-teman yang udah keluar loh. Jadi gue punya grup setelah udah keluar para tahanan, ex gitu ya. tahanan. Dan bener, akhirnya gue belajar satu waktu pandemi. Di pandemi itu kita punya hashtag kayaknya di rumah saja gitu ya. Iya. Buat gue di rumah saja jauh lebih indah dibanding di tahanan Betul saja. banget, benar. Atau di rumah di rutan. Gue bilang ya, di rumah saja jauh lebih enak dibanding di rutan saja. Iya. Jauh. Benar. Jadi orang nggak enak, aduh di rumah terus. Tapi di rumah gue ada anak, ada istri, gue bisa main apapun. Gitu. Karena mereka belum been in your shoes. Iya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Ogi setelah yang satu ini. Tetap di Kita dan Cinta. Akan ada cinta yang lain. Kita dan Cinta. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta masih bersama Augie. Yes. Augie tadi ngobrol kalau ngomongin anak, ngomongin keluarga tuh nggak bisa ya semua lah. Kita semua orang juga pasti ada titik terendah, titik terlemah apalagi kalau ngomongin keluarga. Nah tapi waktu itu kan lo sempat mengalami momen jatuh tuh, drop. Sampai lo kan koleksi sepatu basket, lo jualin sepatu basket lo gitu. Betul, karena gini pada saat kita di dalam ya, artinya kan gue tidak bekerja kan, dan gue waktu itu tidak tahu sampai kapan ya gue di sini gitu loh. Jadi paling tidak gue harus memikirkan, gue harus punya cadangan buat istri dan anak. Waktu itu emang gue kan koleksi sepatu Jordan, ya kan, sepatu basket. Nah sepatu Jordan itu kan ada yang harganya makin lama makin naik. Bener. Ya itu kan sebenarnya ke hobinya gue, tapi akhirnya gue minta teman gue untuk datang ke istri gue, suruh pilihin sepatu-sepatu itu, tolong dibantu dijualin gitu. Dan ya gue bersyukur sih, karena waktu itu kan gue tidak menggunakan sosial media kan, gue tidak pakai handphone, jadi akhirnya pakai handphone istri gue, diposting, gue mulai jual sepatu, tapi juga dan itu laku banget lah gitu, maksudnya laku banget. Dua hal, pertama karena mereka tahu gua lagi susah gitu ya. Kedua emang sepatu-sepatunya juga banyak sepatu-sepatu yang rare, ya kan. Jadi akhirnya dari situ ya udah gue jual sepatu itu dan lumayan dapat yang gua nggak tahu ya cukup atau enggak, paling nggak lumayan ada ini. Mengcover dulu untuk sementara waktu. Cerita lucunya adalah yaitu pada saat pandemi gua ulang. Pada saat pandemi kan kita juga susah duit ya. Lo jualin lagi. Gua mencoba menjual sepatu itu. Nggak laku. Kenapa? Kata orang-orang, gua juga susah kali. Iya kan? Ada gini. Kalau beli nggak bisa, barter aja mau nggak barter? Barang gue, bukan barang lo. Jadi sama aja. Jadi dulu kata gua kalau waktu yang gua di penjara ya, istri gua bilang, yang ini udah kejual segini, cepet banget tiap hari tuh ada kejual. Pas pandemi gue melakukan itu, gue baru berapa sadar. Berapa sepatu lo yang kejual? Maksudnya berapa banyak, berapa pair, berapa pasang? Wah banyak banget, sampai 30 pasang. Serius? Iya, 30 pasang dan ya gue banyak banget sih sepatu basket emang gitu. Aduh ini jangan dibenarin ya, karena si Tezi itu juga suka banget basket dan kerjaannya bisa banget. Gue masih jual beberapa sepatu, siapa tahu. Dia lagi gede banget. Ada yang mau berapa size-nya? Dia 46. Gue gedein deh. Gue 44. Dia 46. Jadi kalau ini emang pembenaran. Berapa pair? 44? 44. Oke.
Bisa. Bro. Mas Ferry nggak suka. Gue masih nggak mau suka jualin. basket. Oh iya. Kalau emang gitu ya, kalau pembasket itu maksudnya Sepatu suka basket. itu kan sepatu kayak gini-gini kan oke, Fer. Iya, Buat lu syuting. Iya. Lo kasih WU. Dia tetap usaha loh. Nanti nggak apa nih, siapa tahu boleh nih ada di sini. Iya. Mungkin bisa diskon ya. Bisa, karena kalau diskon gue nggak pernah kasih turun harga. Bisa pakai pay later nggak? Enggak, gue nggak kayak gitu. Gue akan turunin harga, tapi gue kasih kirinya doang. Oh gitu, gini kalau sebelah doang. Urusan lu cari kanan sendiri, ya kan? Oh, lo ngambil di ini ya lo, ngambil di nyolong lo ya. Nah ngomongin yang pahit-pahit selain tadi Iya. lah, ya, udah mengalami pernah mendekam di Iya, dalam iya. sekolah kehidupan. Sempet juga ada rambut lo digimbal kan Iya. ya? Kenapa gini gimbal? Gue tuh orang yang seneng mencoba Explore. mengeksplor dari dulu. Rambut dicat lah, rambut dikepang, terus juga dikeriting, lebih keriting lagi dari sini, Iya. dari sekarang. Ini kadang kan rambut gue rambut lurus ya. Iya. Kalau gue dipanjangin tuh gue kayak Vanessa Wu. Iya. Aneh Vanessa banget Wu deh agak gitu. cabi ya. Iya, Vanessa Wu Vanessa Wu cabi. cabi. Iya. Akhirnya gue mencoba untuk digimbal. Digimbal. Gitu. Digimbal. Lihat siapa, Gi? Lihat siapa? Lo lihat siapa? Mbak Suri waktu itu? Enggak. Lihat pemain-pemain NBA kan. Iya, ya. iya, Padahal iya, kata pemain gila, NBA, gila. emang rambut gue begini Iya. gitu kan. Akhirnya gue digimbal, emang salah satunya adalah tidak terlalu sering keramas kan. Iya. Bahkan kalau semakin jarang keramas tuh semakin pekat tuh gitu. Makin bagus gitu ya kalau iya, digimbal itu. dan istri gue kan Sebel. jadi gue tidur di bawah tuh. Satu kamar tapi gue tidur di bawah. Dari situ keterusan sampai sekarang gue tidur di bawah. Cuman ya dia nggak pengen barengan aja karena kan dia takutnya gue gini rambutnya kena dia. Gue semprot sih pakai wangi-wangian. Cuman tetap dia gak Ya nyaman. tetap gak nyaman gitu. Bilangnya gimana waktu itu, Gi? Untung tapi lo masih disuruh tidur di kamar situ, kalau disuruh Iya. di luar. Karena kan gue kalau apapun juga gue ke istri gue lebih baik gue minta maaf daripada minta izin. Jadi Iya. termasuk gimbal pun ya gue nggak. Ya aku mau gimbal ya enggak. Pas datang udah gimbal. Baru aduh kamu ngapain sih gitu? Ya udah susah lagi gitu. Nah tapi ini flashback lagi juga, Gi. Iya. Gue juga sempat kaget nih Iya. dengan berita ini. Karena Augie teman aku nih Mas Ferry. Iya. Jadi aku ikutin berita Augie juga kaget karena gue tahu lo suka olahraga. Iya. Gue tahu lo aktif orangnya. Tiba-tiba mengalami serangan jantung. Betul. Itu lo Iya. nggak pernah ngecek sebelumnya apa gimana, Gi? Nah, betul. Kalau ngomong nggak pernah ngecek, betul. Gue Nah, tidak pernah ngecek. oke. Tapi gue tidak menyangka ini terjadi di umur gue 33. Gue sekarang 44 tahun ya. Di umur 33 gue serangan jantung pertama. Lagi basket. Yes. Nggak pernah kira karena gue rajin basket. Waktu itu rajin sepak bola juga. Akhirnya tiba-tiba gue kena serangan jantung. Singkat cerita gue langsung dibawa pakai ambulans ke rumah sakit. Ternyata gue punya kelainan darah, yaitu darah kental. Dan waktu itu beku di jantung. Jadi sejak itu gue harus makan obat pengencer darah. Tapi gue ini serangan jantung, tapi gue tidak pasang ring nih. Oke. Karena emang permasalahannya adalah di darah. Gitu. Jadi sejak itu gue harus makan obat pengencer darah. Resikonya adalah gue tidak boleh olahraga yang berbenturan sebenarnya. Resiko berbenturan. Which is sebenarnya basket dan sepak bola lagi yang hari ini pun gue masih main. Gue susah untuk meninggalkan olahraga-olahraga yang emang gue suka itu. Emang dokter nyuruhnya suruh berenang sih, cuman buat gue Challenge-nya kurang. iya, mungkin gue lebih seneng yang olahraga yang games gitu, yang apa? Basket air gak ada sih? Poli air ada, polo air ada. Ya Basket udah air lo kan mau yang bola-bola, lo main Iya. poli air aja. Kalau tetap ada hubungan dengan bola. Iya, jadi waktu itu ya serangan jantung pertama, terus yang kedua gue di 2016 gue serangan jantung kedua, itu pun juga karena gue main basket terletak hidung, gue berhentiin obat pengencernya kelamaan, tidak konsultasi sama dokter, akhirnya gue kena serangan yang kedua. Serangan yang kedua akhirnya. Waktu itu. Kalau kenapa nggak boleh berbenturan tuh gimana sih? Emang Karena gini, kalau makan obat hubungannya pengencer gimana? darah, kalau luka itu darah lu akan iya. I Dan termasuk see. kalau lu benturan, lukanya di dalam juga kan berbahaya. Lama akan berbahaya. Jadi hal yang paling simpel adalah kalau gua ke dokter gigi aja gua harus berhentiin obat pengencer. Karena kan kalau dokter gigi lu ada pasti ada yang luka. keluar darah. Ya. Kalau lu lupa nih, dokter bisa panik juga loh, kenapa lu darahnya nggak berhenti gitu. Yang pas serangan kedua lo lagi di mana? Waktu itu gua kebetulan ngapain? lagi di gereja, lagi mau ngantri masuk ke gereja. Gua udah tapi kerasa tuh karena serangan jantung kedua kayaknya gua udah pernah nih kenapa tiba-tiba keringet. Oh itu rasanya sama. Rasa tangan keringetan, terus gue kayaknya gue jantung deh nih gitu. Tapi dari situ gue benar-benar pakai mobil ke rumah sakit dulu. Ternyata di rumah sakit betul enzim jantungnya udah tinggi.
ya gue ternyata harus stay lagi di rumah sakit. Tapi permasalahannya adalah si darahnya. Dan dari gue senang sih lu tadi nanya, lu gak pernah kontrol ya? Gitu. Iya. Nah ini yang justru kita pengen sharing sih sebenarnya. Janganlah pernah takut untuk kontrol kesehatan. Benar. Orang banyak yang takut karena mereka mikir kalau gue ketahuan ada apa, gitu. Mereka lebih panik. Padahal sebenarnya sekarang dokter kita hebat. Maksudnya perlengkapannya juga bagus-bagus. Lebih baik kita tahu kita ada sakit apa supaya bisa ditanganin, diobatin. Gue juga gitu sih kemarin karena lihat nyokap begitu, akhirnya gue baru memberanikan diri untuk medical check up. Sekali seumur hidup gue akhirnya seumur umur medical check up tuh kemarin. Banyak yang setelah terjadi karena ngelihat orang-orang terdekat kita kenapa, betul. Padahal sebenarnya lebih baik check up. Karena gini kita bisa antisipasi. Iya, bisa antisipasi dan banyak hal yang bisa. Orang bilang, aduh kalau tahu gue jadi ngedrop. Enggak, banyak hal yang bisa kita jadi malah bisa bertahan lebih lama, bisa sembuh, itu udah pasti. Lebih ngecek, insurance, aduh itu juga bener-bener harus di asuransi. Aduh. Ya, siapa tuh asuransi yang mau masuk ke acara ini kan? Ya. Bisa ya, bisa masuk built-in ya. Aduh, kalau yang ini kita bakal kedatangan model, aktris sekaligus presenter cantik dan seksi. Siapa sih? Oh, iya. Udah punya bini, punya anak, inget. Gue suka lupa kalau suka lupa udah punya bini, punya anak, aduh dasar. Nita Sofiani. Halo. Hai Nit. Hai, silakan duduk. Lu ya? Kan gue dari dulu sukanya presenter. Dulu istri gue presenter infotainment. Iya, yang sebelumnya juga Gue salah. Padahal gue mancing sendiri nanti aja kita ngobrol itu ya. Hai Nita, apa kabar? Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sih palingan aku kan ada bisnis online, terus juga sama kalau ada syuting sih di TV lain juga. Ada syuting juga. Ini kita sempat lihat nggak lo nonton layangan putus nggak waktu itu? Iya. Series tahu yang tangganya. Si Marino, iya, Putri Marino sama Reza Radindo hits banget itu kan. Tapi selain itu Nita itu juga itu kan catchy banget tuh di layangan putus tuh, walaupun sebenarnya sini nggak banyak tapi stealing dong nggak lo? Stealing Thunder. Stealing Thunder bener. Itu yang paling penting. Jadi paling orang bagus tuh kayak inget gitu kan. Nah sempat menikah dengan aktor India. India. Pinrana pada tahun 2016 tapi akhirnya bercerai pada tahun 2021. Bareng dong kita cerainya 2021. Oh bareng ya? Tapi kan aku 2021 lagi. Masalahnya berapa kalinya? Beda. Arahnya sama tapi iya. cerainya 2021 juga gue. Iya, oke. Kok jadi curhat? Bener udah akhirnya kenapa bercerai kalau boleh tahu? Ya. Dari 2016 5 tahun ya berarti ya? Apa ya namanya rumah tangga ya, mungkin Katias juga tahu ya kehidupan rumah tangga seperti apa. Ya up and down and shake lah begitu. Kayak romantis banget. Ya namanya hidup ya, kan kadang nggak harus kita sharing juga di sosial media kan ya. Di sosial media kita share-nya yang positif-positif aja gitu. Positif aja begitu. Iya. Mas Ferry mungkin mau nambahin. Takut nih. Ya itu benar tadi. Kan up and down tuh benar, tapi saya ngelihatnya perbedaan cara pandang hidup sih. Karena ketika masuk ke dalam kehidupan sang suami, saya membacanya mantan suami, saya membacanya ada beberapa culture yang berbeda gitu. Ya, karena berbeda negara juga. Bukan soal berbeda negara, tapi beda pandangan dalam bagaimana meng-treat misalnya kayak soal keurusan pergaulan gitu ya. Yang kebaca misalnya mungkin ada hal-hal pakem yang harusnya dijaga, tapi itu nggak terjaga tuh. Misalnya gaulnya masih unlimited gitu ya. Maksudnya harusnya kan gaulnya sudah mulai dibatasi karena ini ada hubungan suami istri nih. Betul. Nah ini tapi pergaulannya sepertinya agak masih dianggap buat Nitanya sendiri bablas nih. Kayak masih single aja gitu ya. Gitu. Nah itu di luar single, di rumah married. Kalau udah keluar lagi single gitu kali itu kelihatannya nggak kuat ya. Saya bacanya gitu ya. Gitu. Oh gitu. Jadi dia masih suka begaul gitu-gitu. Ya, karena benar banyak ada dugaan-dugaan dari netizen juga gitu. Katanya bubarnya juga bisanya karena ada orang ketiga dari pihak mantan suami.
Ya sebenarnya apa yang dibilangin sama Mas Ferry ada benarnya sih. Jadi kayak pakemnya itu tuh kayak nggak ada Nggak sih ada. gitu. Dan Jadi kayak nggak ada perbedaan ya. gitu. Jadi antara kita sebagai istri dan pertemanan tuh mungkin kayak nggak. Gak ada bedanya. Tapi mungkin juga itu karena kulturnya mereka Culture. begitu Iya. juga bisa sih. Sepertinya agak-agak kayak gitu. Jadi ada benernya sih. Iya makanya karena perbedaan culture jadi karena beda. Kalau kita Iya, kan mungkin iya. di sini ya kalau kita udah Tetap ada batasannya lah ya. saling Menghargainya. bisa menghargai, Iya. menjaga perasaan suami, menjaga perasaan istri. Kadang-kadang kan kita juga walaupun kadang kita apalagi kita gini kayak syuting, Iya. kita juga tetap harus Iya. jaga jarak karena kita udah Betul. tahu nih kita ada hati yang kita jaga gitu. Disitulah bendera putih terjadi. Bener, Berat. akhirnya menyerah, ya kan? Akhirnya menyerah di tahun kelima. Iya. Sampai sekarang akhirnya gimana? Udah menemukan yang baru kah? Sudah sih. Udah. Udah menemu ini kayaknya kemarin sempat ramai ya. Kita lihat di Instagram kamu Oh, iya. ditutup-tutupin. Kenapa Iya. ditutup-tutupin? Karena sebenarnya emang nggak mau terlalu. Jadi nge-post tapi ditutupin. Iya, aku masih tutupin. Jajan muka. Ogi lagi mukanya bukan Oh, kan? makasih. Sama-sama orang Bandung tapi enggak. Oh bukan. Kalau yang ditutupinnya malah bawahnya. Ini kalau ketahuan betisnya, ketahuan nih betis Ketahuan gue nih. betul. Terus postingan akhirnya bikin orang pada penasaran. Itu siapa sih? Itu siapa sih? Emang sengaja emang perni dia nih. Tuh, ditutupin mulu. Situ lihat. iya, Oh ini si Koko. Ya jadi sebenarnya dia tuh Koko siapa? Crunch. Nggak, tapi dia teman sekolahku, teman dari aku tuh sama dia teman dari SD. Oh, Iya, teman jadi lama. malah ketemu sama temen, ya malah jadinya sekarang sama teman sekolah. Tapi abis itu udah di-spill kan? Ada foto yang di-spill nggak? Nah, udah Udah di-spill. Akhirnya setelah berapa lama di-spillnya? tahu sih. Nggak tahu sih, aku juga nggak ngikutin, maksudnya nggak ngitung berapa lamanya, cuman memang Abis udah itu akhirnya mulai kamu- di-spill sedikit Kamu gitu. buka itu, ini dia tuh bener si Koko. Oh iya tuh. Kamu ini mah anak Bandung. Iya. Tukang makan martabak. Oh, martabak mana? Martabak Bandung. Martabak San Bandung. Francisco. Oh, iya. Aduh, jila pergi. Iya Oh si Jerry. Iya, ada namanya, ada Ada tulisannya ya. Gua Oh, nggak- ini Jerry ini si Tom. Jerry. Ya, Jerry Tom. Sama Jerry. Oh, iya. Jadi ini sebenarnya udah ini ya, udah di declare. Iya. Udah di spill ke orang banyak bahwa ini pasangan kamu yang baru. Udah berapa lama sih hubungannya? Boleh diceritain nggak sih awal mulanya ketemu sama Koko Jerry ini? Oh, ya itu karena teman sekolah sih sebenarnya. Dari SD sampai SMA tuh sekolah bareng kita. Terus kuliah pisah. Terus ya nggak tahu kayak gara-gara mungkin dulunya teman main juga. Terus kayak ketemu lagi gitu. Terus ya berjalan aja sih gitu. Kalau dihitung kayak berapa tahunnya ya nggak tahu juga sih. Ya. Berarti zaman dari dulu kenal sebelumnya belum pernah ngedeketin? Dulu tuh justru aku sebel sama dia. Aku Oh. nggak suka karena Jangan pernah sebel tuh itu. iya loh. Kadang iya nggak Lu jangan boleh. sebel sama gue lu. Awas lu, gua tolak lu. Gaya lu ya. Jadi awalnya sebel. Dari sebel tapi malah jadi maksudnya ada rasa lah gitu. Ada rasa. Aduh, jangan suka sebel-sebel sama orang. Ntar Ya malah paling jadi bahaya tuh cinta. reuni, kalau ada acara reuni nih. Serem ya kan? nggak sih Nah itu? itu justru Hati-hati ketemu tuh. lagi ternyata dia sudah enggak. Dan ternyata kok lebih menarik sekarang ya daripada dulu ya. Gitu. Dulu roknya panjang ya, sekarang roknya pendek. Aduh, kita lagi Pengalaman. bakal ngobrol-ngobrol setelah satu ini. Tetap di Kita dan Cinta. Roknya gimana sih gini? dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Nah, kembali lagi di Kita dan Cinta masih bersama dengan Nita dan juga Augie. Kita Yes. lanjutin dulu ya ke Nita ya. Nah, ini sama si Kayak Koko- Nita Koko- dan Ogi kayak gue mantannya. Ya, udah kan minta dibahas Mas. Abis ini kita bahas. Abis ini Gue kita dulu gitu bahas dulu, ya. gue inget zaman dulu gue pernah diundang sama mantan kan, gitu kan kayak Ogi dan Nita, Nita. ini kata beda Nita. Tapi ada ditanya kalau itu ada Yu-nya kan? Enggak, gimana? Ada Yu,
ada U, ada A. You A, nih A. Nah, you A, nih A. Abis itu kita bahas. Ngomongin Jerry aja, ngomongin Jerry. Abis itu kita ngomongin Tom. Kita ngomongin Koko Jerry. Ini udah sampai tahap mana sih? Kan udah kenal udah lama, teman lama. Berarti mungkin karena udah teman lama, ya ada rasa-rasa lebih nyaman karena lebih saling kenal. Atau orang tuanya udah kenal karena dari dulu kan. Gitu. Jadi tahapnya sekarang udah sampai mana? Apakah udah ada obrolan-obrolan untuk melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih serius? Mas Ferry jangan senyum-senyum. Mas Ferry jangan senyum-senyum. Ferry, bukan Jerry. Ya, Iya. bener. Udah ada obrolan belum sih? Orang tua kali udah ketemu. Ada sih itu mah, pasti ada lah. Ada. Ya gitu. Simpel ya. Oke, Oke, kalau gitu Mirza kita langsung datangkan Jerry. Silakan Jerry. Bukan Gi. Oh, iya, Kayaknya Mas ngajak, Iya. terus pilih tipis-tipis, pengennya di-spillnya sama Mas Ferry. Monggo Mas. Ya, inilah jawaban orang yang sebetulnya Jawabannya simpel banget soalnya kan. jawaban orang yang dicintai daripada mencintai. Ngerti gak? Oh. Karena dia yang dicintai kan. Iya, iya. Nah, sekarang dia lagi struggling sama dirinya sendiri untuk bagaimana menggugah rasa itu yang tidak sekedar hanya rasa tapi berubah menjadi cinta. Nah, itu setengah mati sebetulnya. Karena itu nggak gampang. Apalagi seorang Nita. Kalau saya lihatnya ini masih dalam tahap yang menurut saya tetap masih masuk ke proses gitu ya. Belum kepada akhir ini fix resultnya saya pasti sama dia gitu. Saya masih bilang ini masih dalam proses penilaian. Karena ada trauma nggak Mas dari yang Enggak. Trauma sih selalu ada, tapi ini kan beda orang juga ya. Tapi saya ngelihatnya ada beberapa hal yang masih belum bikin kita jadi full gitu, secara hati gitu. Nah ini yang masih jadi pertimbangan. Saya melihat masih jadi agak rapuh sebetulnya. Kalau misalnya ada orang lagi datang gitu, misalnya, terus Nitanya mungkin lebih cenderung punya rasa, itu bisa goyang. Waduh. Dan saya melihatnya sekarang ada beberapa kandidat, maksudnya ada yang berusaha Ada yang mendekati berusaha juga. mendekati Nah ini juga. yang bikin jadi masih confused. Oh. Enggak, mungkin boleh kayak di apa ya di Luruskan, tambahin aja tambahin ya. Tambahin boleh. Memang kalau aku tuh tipikalnya harus aku yang kayak lebih suka gitu Lebih loh. cinta. Iya. Atau kayak kamu yang lebih all out, lebih all Iya, out. gitu. Kalau enggak Oh, kayak Tias. Iya, terus. Kalau enggak sih kayaknya Sorry, enggak ada gitu. Tiasnya di sini gue pikir nggak ada. Enggak ada Jangan ya. anggap aja nggak ada Oke, kok. Dia anggap iya, aja iya. gue lagi keluar Enggak, sama soalnya mandi. dengan yang ini dia nggak membutuhkan challenge sehingga tidak terbentuk yang namanya adore. Dia membutuhkan orang yang dia bisa adore sama orang itu. Iya. Nah kalau itu tidak dapat, itu chemistry-nya kurang. Jadi karena yang sekarang ini kan dia dicintai kan, nah sehingga akhirnya kayak terlalu mudah gitu. Nah ini yang jadinya Gak kurang. ada challenge-nya. Vibrationnya kurang. Oh dia sukanya Gitu, challenge. Jer. Jer. Semoga nggak Jerry denger baik ya. nggak nih? Jerry ini baik nggak? Ya baik lah, tapi kan Kenapa lo yang nanya? Lo baik. bapaknya. Tapi Gini, gini, siapa tuh gue bisa bikin usaha justru baru. sabar. Di Katanya Bandung pengusaha. ya. Di Bandung. Pengusaha dia mau nggak bisnis ayam sama gue. Ya. Ini dia. Ayam gue nih bisa nih kampus. ayam. Nah iya beneran bisnis ayam gue. Dan terus gimana? Jadi emang tipenya emang yang begitu mas. Ada sih emang yang tipe begitu Iya, ya. dia kalau ditanya tadi baik, ya baik. Baik. Cuman mungkin kadang-kadang, nah ini juga nih salah satu yang Effortless, menarik kayak dari effortless gitu kali ya. dari setiap wanita ya. Saya bicara setiap wanita Iya. loh ya, bukan hanya Bukan Nita. Nita aja. Kepada laki-laki yang terlalu baik itu kadang Iya. kurang. Iya. Gak ada Gregetnya tuh greget iya. kurang gitu. Kalau Lebih suka yang bandel-bandel kayak anak Iya, band. agak-agak bad boy Oh, dikit tuh oh. malah jadi gimana gitu kan. Ada challenge ya, ada sesuatu yang emang ya kalau lempeng-lempeng aja kayaknya hidup kayak terlalu Monoton. kayak flat gitu, monoton, monoton ya. gitu ya. Cuman jangan yang ini juga ya, Ya, jangan yang capek rusuh juga juga ya, ya. capek juga. Oke ya kita doain aja lah semoga sama Koko Jerry atau dengan ya siapapun nantinya Siapa, Nita iya. hidupnya jauh lebih bahagia. Amin, amin. Ya. Nah kalau untuk kalian berdua nih sebenarnya dalam hidup nih, Nita berarti umurnya sekarang berapa di usianya nih? Aku 30 sih ya, 30. 31. 30 sampai Augie udah 44. 44 nih. Dalam sampai umur segini apa sih Iya. pencapaian yang kalian belum raih? Iya. Dan apa harapannya? Apa ya? Selama masih bisa
kalau di dunia entertainment, Iya. kalau gue lebih berpikir adalah apa yang gue lakukan harus bisa menjadi berkat buat banyak orang, harus bisa menyenangkan hati orang, berdampak positif, itu aja. Termasuk yang gue lakukan, kayak gue masih bikin konten basket lah atau apa. Gue mungkin bukan tipe yang mencari viral yang gimana ya, kalau dapat viral seru ya oke gitu, tapi gue bukan cari dengan harus menggunakan kata-kata yang kasar atau yang nggak enak, tapi gue lebih baik gue pengen gini, ini selalu gue bilang sih, pada saat gue nggak ada lagi di dunia ini, video-video gue ataupun apapun yang gue lakukan Bisa orang dilihat masih bisa lihat lagi bahwa bisa berdampak baik sama orang, itu aja. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kalau Dita sendiri gimana? Kalau aku sih mungkin kalau di entertainment belum pernah main movie sih, pengen banget gitu main movie. Terus juga untuk karir di TV host gitu juga ya semakin berkembang lah gitu ya. Tetap eksis mungkin ya di dunia entertainment ini, sama bisnis ya dilancarin aja semuanya. Ya pokoknya sehat-sehat juga sih, itu sih mungkin target di hidup ya, maksudnya jalanin aja gitu dengan semuanya mengalir, bahagia, happy sih, kayaknya happy juga. Karena sehat paling utama sih ya. Jerry Kalau nggak kita cemburu, sehat, Jerry? Harus Nggak cemburu kamu di entertainment gitu-gitu? Nggak tahu ya, kayaknya enggak nggak sih. pernah ada obrolan gitu. Enggak Bayangin, sih. dia sampai nggak tahu. Kompor nggak? Itu, karena kalau dia yang lebih cinta, dia akan tahu. Iya. Bener ya. Aduh. Keseri aku, Jer. Kita ngomongin. Enggak Oh, iya, gitu iya. juga. Enggak gitu juga. Oh, Cuman iya, iya. sama Iya. orangnya tuh Aku juga ngomong gitu itu, Mary aja yang ngajak. Gue jadi ke bawah. Lu lagi kompor lu Oh, iya, iya. kompor ini bensin. Tapi kan mungkin masih dalam proses, kan tadi Mas Ferry Proses, bilang iya. lagi proses, masih tahap Mungkin nggak habis pengenalan. acara ini dia baru nanya, kamu Sebenarnya nggak apa-apa Cemburu nggak sih? cemburu nggak sih? Gitu. Tadi aku tanya itu. Nah, Saya yang jawab deh, saya yang jawab. Ya boleh. Nah, ini. Kalau menurut saya sih enggak ya. Enggak. Biasa aja Biasa gitu. aja. Makanya karena itu dia tadi kan saya bilang, kadang-kadang kan perempuan kadang pengen itu dicemburuin gitu. Tapi karena memang dia enggak, ya udah gitu aja. Makanya ini terlalu flat lah buat Terlalu kita. datar. Terlalu flat. Rasanya tuh datar gitu. Iya, nggak bisa orang-orang kayak Nita kayak sorry. Harus ada yang challenge Iya. gitu. Harus ada sesuatu yang emang bikin nggak bisa. Gerget Harus Gerget. ada yang bikin gelora kan. Benar, Iya. benar. Tapi jangan jadi bikin masalah mulu ya, gitu. Iya. Tetap ada bikin itulah bumbu, ada bumbunya. Iya, bumbu sedikit lah ya. Bumbu biar ada spark. Nah, dia langsung dibenerin sama dia tuh. Iya. Kurang bumbu kan? Karena benar, hubungan itu emang harus ada sparknya gitu. iya. Kalau terlalu lempeng-lempeng baik tuh emang Iya. nggak bisa. Simple. Sama Selalu. nanti di pernikahan juga. Benar. Kan udah kayak gitu ya. Iya. Kita pengen ini, cuman harus ada kejutan-kejutan. Karena kadang ada juga yang udah menikah ya udah nikah lah, udah jadi suami istri, jadi kurang tuh. Kurang, iya. Iya. Akhirnya jadinya jenuh. Jadi ini Jangan kepanjangan dong. Lu yang dibacain ya sama kita. Tapi nih kalau kalian nih bisa memilih, misalnya dilahirkan kembali, lo pengen jadi apa sih Gi? Tetap pengen jadi Augie kah? Atau lo iya. tiba-tiba pengen jadi, gua harus jadi pemain basket karena lo suka basket? Enggak lah ya, gue ya. Tapi terlalu apa ya? Terlalu lebay kalau ngomongnya tetap pengen jadi diri sendiri. Iya. Cuman emang itu ya, karena gue sangat percaya. Tadi kita sempat ngobrol bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua udah Tuhan atur. Oh udah, pasti. Dan Tuhan menciptakan jelas. kita itu unik setiap orangnya. Jadi gue mau jadi siapapun bukan artinya gue gak akan punya masalah. Iya, benar. Gue gak akan akan happy terus. Enggak. Jadi gue tetap mau jadi seorang Augie. Augie. Ya, kalau Nita Tetap mau jadi sama. Jadi Nita. tetap jadi Nita dengan Koko Jerry. Tetap ya. Tetap ya. Harus banget Ini juga jadi kalau pokoknya. nonton nih, nama gue disebut terus nih. mulu nih. Iya. Mungkin kupingnya sekarang lagi agak pengap ya, lagi agak Panas panas nih, ya. ya. Oke, kita bakalan lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kita dan Cinta. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV.
kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda Dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah sekarang di segmen ini kita bakalan tes kejujuran. Jadi gue bakal ngasih pertanyaan nih Gi, buat lo sama buat Nita. Tinggal jawab aja, benar atau salah. Nanti Mas Ferry juga bakalan nulis tuh jawabannya kira-kira sama nggak tuh. Jujur nggak nih kalian nih ya. Dia tulis duluan, lihat tuh. Belum gue tanya dia udah nulis duluan. Oke, buat Augie ya. Benar atau salah? Augie sempat susah move on dari mantan inisial Yuanita Kristiani. Oh. Itu bukan inisial ya? Itu nggak disebutin namanya. Maaf, Gi, maaf, sengaja. Jadi karena lu yang ngomong aja jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, Gi. Ya, gue sih sekarang kan jawabnya dulu. Benar. Benar nggak? Benar salah? Benar. Benar, oke. Oh. Benar. Bener ya? Mas Ferry dulu tuh, Mas Ferry. Ya karena kan di situ sudah merancang tentang masa depan. Oh, oke. Sudah membangun harapan-harapan dan ekspektasi. Tapi harus kandas kan. Nah itu jadi agak ada luka di situ. Ada sesuatu yang nggak, aduh gimana ya? Jangan nangis. Sempet berat lah gitu. Jangan nangis. So tahu tapi benar. Enggak tahu tapi benar. Apa sih, Gi? Enggak. Benar. Enggak. Gua kan sekarang sudah menikah 10 tahun. Sebenarnya itu zaman lama. Cuman gini, gue belajar dari satu hubungan adalah gini. Kadang kita melihatnya bahwa sama-sama seiman. Iya. Sama-sama di lingkungan yang sama gitu. Terus sama-sama mungkin satu daerah atau apa. Jadi di otak gue udah enak nih. Iya. Tinggal orang tuanya juga udah kenal gini-gini kayaknya enak. Menurut manusia itu oke dan kayaknya menuju yang ini. Tapi ternyata kalau kata Tuhan tidak. Ya enggak gitu loh. Jadi itu yang gue alami waktu itu. Jadi gue ngerasa bahwa sama-sama di entertainment. Enak nih. Terus sama-sama seiman, sama-sama ini, banyak samanya. Ya menurut kita sebagai manusia. Padahal memang suami istri itu jangan banyak samanya, harus banyak bedanya. Gue sama istri gue sekarang bener-bener banyak bedanya. Banyak bedanya. Banyak beda. Gue panikan, segala gue pengen cepat, dia slow. Santai. Beda banget lah, beda banget. Tapi justru itulah yang makin mempersatukan perbedaan itu. Kan pernikahan memang menyatukan perbedaan. Betul. Bukan menyatukan persamaan. Betul. Kalau sama-sama banget gak seru. Gak seru, udah. Oke. Ayo minum. Mari. Benar atau salah? Augie insecure dengan tinggi badannya. Benar salah? Salah. Salah. Salah ya? Salah. Kalau saya sih bilang dia tuh memang tipikal yang punya confidence yang cukup baik. Iya. Jadi nggak ada masalah soal itu. Dan nggak pernah kepikiran juga soal gituan. Jadi ya dijalanin saja semuanya tanpa harus berpikir tentang fisik dan lain-lain. Betul. Iya, gue nggak pernah mikirin kayak ya itu akan gue jadi bahan, apalagi kalau kita di entertainment ya biarlah gue ngomongin diri gue sendiri soal kependekan gitu loh, gue kayak gitu. Sebenarnya gue dulu ini ada cerita sedikit, gue tuh malu dengan betis gue. Jadi kalau lihat di sosial media gue lihat betis gue, tahu ya karena gue main bola segala, betis, ini kelihatan nih betis gue tuh gede banget. Untuk untuk pemain bola tapi berotot gitu. Dulu gue tuh selalu pakai celana panjang, tapi gue sekarang makin lama makin gue kasih lihat justru betis gue karena olahragawan justru pengen betisnya kayak gue sebenarnya. Cuman gue tuh karena gue pendek, betis gue gede, gue kan makin kelihatan bantet ya gitu. Dulu gue rada-rada malu, tapi sekarang ya udah enggak. Lo udah iblis. Tuh kan udah susah kan? Ya kan Jadi gara-gara ini jadi susah nih. Selalu naik-naikin. Augie, benar atau salah? Augie takut sama istri. Iya dong. Iya. Benar. Iya. Maksudnya lebih takut sama istri daripada sama apa? Lebih takut, gue pertama sama takut. istri aja, takut sama istri. Gue cuma 2 hal yang gue takutin, satu Tuhan, satu istri, udah ya gitu. Ya kenapa gue, karena sebenarnya bukan takut, gue lebih menghargai lah, respect aja. Takut sih,
takut Mas? Ya gini sih, SSTI takutnya ya? bukan karena konteks gimana, tapi mungkin pengorbanan yang sudah diberikan juga. Dia takut kehilangan lah. Kalau ada orang yang sudah sedemikian pengorbanannya luar biasa, lalu meninggalkan dirinya, mungkin dia sudah selesai nih, separuh dirinya habis nih ntar, gitu. Takut dia. Ini persis, betul. Terlalu banyak yang dia sudah lakukan buat gue, yang gue merasa bahwa gue berutang, gue di suami istri gue nggak mau ngomong berutang dia, cuman seperti itulah. Jadi bener kalau sampai dia nggak ada dalam hidup gue sih, bener wah gue aduh gue nggak tahu deh bisa menjalankan hidup nggak gitu ya. Jadi takut itu bukan kayak bukan takutnya gimana, tapi takut karena ya lo nggak bisa hidup tanpa istri, karena apa udah susah senang semua. Betul. Benar-benar susah senang ya. Udah teruji. Benar-benar teruji. Iya, lu bayangin dari gue serangan jantung. Bahkan lu tau gak waktu serangan jantung pertama kita masih pacaran. Pas dia nikah tuh saudara gue ngomong gini, lu ya, kata istri gue ke Diana, lu masih mau nikah sama dia, udah tahu dia serangan jantung. Kasarnya udah tahu udah ada penyakit kan? Masih mau aja. Iya. Ya benar, karena melihatnya bukan dari luar, ternyata emang Augie baik sih gua. Asik. Orang baik tuh orang baik gak akan ngomong baik. Orang baik gak akan nyebut dirinya baik ya. Gue sadar, gue baru mau ngomong juga, orang baik tuh gak akan nyebut dirinya baik. Tahu gak lo, harus orang lain yang ngomong. Dasar Augie ini ya. Nita nih sekarang nih ya, benar atau salah Nita Sofyani sempat trauma dengan pernikahan? Benar, ya benar lah. Benar. Oh, hebat. Takut ya. Kok takut sih? Gini, wah tulisannya bagus. Jadi bukan salahnya. Isinya dong. Ya, saya pikir sih normal dan wajar ya. Ada traumatik dalam peristiwa yang tidak terlalu menyenangkan dalam hidup. Tapi memang ke beberapa waktu sepertinya sudah mulai terobati lah. Situasinya sudah mulai terkikis. Sekarang tinggal cari yang mantep berikutnya gitu. Amin, mudah-mudahan. Berarti mungkin saja si Kojeri itu hanya mengobati, tapi akhirnya nanti bukan dengan Kojeri, bisa saja dong. Dibumbuin lagi, jangan dibikin opini baru. Iya, oke. Bisa. Bisa kan namanya semua. Kojeri itu dengan nanti Kojeki. Berantem sama Jeki. Tapi kan lagi proses makanya, proses pengenalan apapun bisa terjadi. Kita lanjut lagi. Benar atau salah? Nita Sofyani sebenarnya ingin lebih jadi pengusaha aja deh daripada kerja di dunia hiburan. Bisa benar bisa salah sih. Benar salah? Gimana ya? Benar? Ya, benar aja ya, kita ambil benar ya. Benar. Nggak tahu ya, tapi saya ngebaca Nita tuh sebetulnya memang cocoknya jadi bisnis woman. Oh, oke. Secara auranya dan lain-lain. Jadi wajar kalau misalnya dia punya keinginan untuk jadi businesswoman. Tapi kan dalam perjalanan ketika ada hal-hal yang bisa membuat jadi penghasilan, ya saya pikir dia coba masuk ke entertainment tuh salah satunya itu gitu. Tapi background awalnya saya ngelihatnya dia lebih mantap sebetulnya pengen jadi pengusaha gitu. Jadi pebisnis yang besar gitu. Bayang imajinasinya begitu. Gitu. Ya siapa tahu nanti bisa berjalan beriringan. Bisa. Makanya kan? dia harus dapat pendamping yang klop gitu. Yang benar-benar dia punya gairahnya lebih dapat. Visi dan misinya. Nah, Kojeri ini gimana? Jangan tunggu dulu. Lanjut dulu oke. nih ya, ada pertanyaan lagi buat Nita nih. Benar atau salah? Nita Sofyani takut gendut. Oh, udah pasti. Semua perempuan Semua perempuan bukan gue ajak kayaknya ya. Ini jawabannya agak gampang ya. Iya. Karena Terlalu hampir gampang semua ya. iya benar. Benar, iya kan? Benar. Ya, bener banget lah, kayaknya semua perempuan deh. Iya. Kenapa takutnya nanti nggak dilirik lagi sama Koko Jerry? Enggak juga sih. Koko Jerry. Balik lagi ya. Enggak, cuman kayaknya semua cewek sama gak sih gitu. Terus memang dari dulu kan kayaknya punya badan idealnya kayak gitu. Terus kayak tambah gendut tuh ya mau ngurusin aja udah zaman segini, maksudnya umur segini kan udah agak susah ya. Iya, Jadi betul. ya udah kayak metabolisme udah nggak bagus apa segala. Ya, jadi takut gendut mah wajar lah itu. Jadi di-maintain. Ya, di-maintain aja. Apalagi kerja di dunia entertain ya, pasti Bener. kan kita harus menjaga look karena Betul. look yang dilihat dulu Dilihat sama pertama. orang. Aduh, Bener. kayak kalau begitu kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kita dan Cinta. Dan bila mentari esok kan bersinar lagi. Kita dan Cinta.
pertama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Dan cinta. Ya, kembali lagi di Kita dan Cinta. Sayangnya udah segmen terakhir. Tapi di segmen terakhir Baru ini kita masih mau datengin Koko Jerry. Koko Tolong ngapain nanti sih? Keluar dari belakang. Iya, diedit tolong bukan. Ada Koko Jerry di situ ya. Kita terakhir biasanya ada konklusi Iya. dari Mas Ferry untuk kalian berdua. Siapa dulu, Mas? Oke. Dari Augie deh. Augie dulu lah. Saya lihat Mas Augie ini kalau bicara tentang kehidupan keluarga dan lain-lain, saya tidak terlalu concern dalam konteks gimana ya. Tapi memang sempat tadi saya lihat lebih ke soal kesehatan. Ya. Entah kenapa masih menjadi satu ancaman gitu. Dalam pengertian kedepannya kalau ini tidak dijaga benar-benar, itu bisa, ya amit-amit jangan sampai ya, tapi takutnya bisa ada keulang situasi. Karena, ini coba dikoreksi ya kalau saya salah ya. Karena saya ngelihatnya kan serangan jantung beda dengan penyakit jantung. Iya. Karena siapapun bisa kena serangan jantung, Iya. tapi belum tentu dia punya penyakit jantung. Iya. Nah ini yang saya takutnya kalau tidak hati-hati, ya memang sih Mas Augie sendiri kan pengennya tetap aktivitas seperti ini nih. Iya. Ini nih kerentanannya masih kenceng nih. Iya. Nah harus mulai mungkin menurunkan egonya untuk tidak ngotot di situ tuh. Karena yang tadi ancaman serangannya masih, kemungkinan potensinya itu masih ada. Itu yang kita ngeri. Gitu. Itu sih yang paling concern banget. Kalau urusan istri saya lihat ya artinya pasti ada pasang surut, tapi saya masih melihat oke lah gitu. Kalau Nita saya lihat perjalanannya masih akan bergelombang nih dalam konteks rasa, dalam konteks urusan perasaan gitu. Cuma kalau boleh usul, pastikan bahwa yang akan dipilih dan dijalani adalah yang benar-benar firm terhadap rasa, terhadap hati, yang pada akhirnya nanti jangan sampai ada penyesalan di saat perjalanan proses itu diresmikan. Karena ketika sudah masuk ke wilayah officially, lalu resmi, itu kita sudah tidak boleh ada kata menyesal, karena itu sudah menjadi keputusan final kan. Nah lebih baik sebelum itu berproses sampai jauh, kita lebih baik benar-benar membuat satu pemikiran yang detail, sehingga nanti kita nggak terlalu salah dalam menjalaninya. Itu sih. Soalnya ke depan masih oke banget, terutama untuk urusan bisnis. Kalau dia tahu saja cara dan triknya, dia sebetulnya sangat bagus di sini. Duh, mudah-mudahan ya, dilancarkan pokoknya segala sesuatunya. Bisnis, percintaan, Augie juga sehat selalu. Salam buat istri, untuk keluarga. Thank you so much sudah datang ke sini, sharing-sharing sama kita. Thank you ya. Dan untuk semuanya terima kasih sudah menonton Kita dan Cinta. Sampai ketemu lagi. Bye. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Di daratan mengikat janji, janji setia, setia abadi.